Jadi dia menganjurkan kalau mau ada, maksudnya yang kamu pengen kayaknya lebih baik masuknya di politik. Jadi awalnya itu saya menolak. Awalnya saya menolak. Jadi saya pernah di suaminya Bu ya yang lebih semangat kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perempuan kelahiran Kendari 16 Juli 1975 rupanya memiliki cerita menarik yang perlu kita ketahui. Tak pernah terbersit untuk menjadi seseorang yang duduk di panggung parlemen, tapi siapa sangka ternyata di balik keinginan awalnya lama-lama menjadi sesuatu keharusan yang ingin bisa diwujudkan bersama-sama sehingga nanti masyarakat akan menjadi sejahtera. Kita akan berbincang tentunya pada kesempatan kali ini melalui program Dewan Menyapa. Langsung saja saya menyapa narasumber kita pemirsa, Ibu Irmawati SE SHMHMKN selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kendari. Halo Ibu Irma, Halo. Sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, saya jujur saja mungkin karena sebagai perempuan juga merasa sangat bangga. Rupanya perempuan-perempuan di daerah Kota Kendari itu banyak yang berpikir bukan hanya untuk bagaimana bisa mengurus rumah tangga atau berperan sebagai seorang istri dan ibu, tapi juga berpikiran untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya masyarakat yang ada di Kota Kendari. Ini juga mungkin sekedar informasi ya, pemirsa di rumah, ternyata Ibu Irma ini baru-baru saja atau ini kali pertama duduk di parlemen. Betul. Ketika waktu itu mencalonkan di pemilu beberapa waktu lalu di tahun 2024, alhamdulillahnya malah diberikan kepercayaan dan sekarang langsung duduk di Wakil Ketua 2. Boleh tahu tidak Bu, awal mulainya ini kan menjadi perwakilan itu berarti mengemban tugas ya, yang cukup banyak menguras waktu dan tenaga. Tanggapan Ibu Irma sendiri, nah ini bagaimana? Silakan Bu. Jadi kalau mungkin saya ceritakan kenapa saya saya masuk maksudnya dunia politik. Iya, betul. Awalnya itu mungkin karena di dunia usaha itu politik itu kami tetap perlukan. Jadi saya ini adalah perwakilan dari para pengusaha yang ada di Kota Kendari. Mungkin di Dewan ini DPR, utamanya DPRD Kota Kendari, kami bisa didengar aspirasinya. Jadi saya sebagai perwakilan. Berjalannya waktu saat saya terjun ke politik, ternyata saya kan pasti ada sosialisasi di masyarakat. Jadi saya ketemu sama masyarakat di dapil saya. Banyak hal yang mungkin saya temui di sana dan saya terbesit di hati saya, maksudnya ada hal-hal mungkin secara apa namanya naluri bahwa saya lalu tiba-tiba ada rasa tidak bersyukur bahwa kalau saya cuma mewakili para pengusaha, saya ini rasa syukurnya kurang. Egois, ternyata egois. Benar. Masyarakat itu ternyata mungkin lebih membutuhkan saya. Jadi saya maksudnya saat itu saya bertekad dalam hati bahwa saya harus menjadi perwakilan masyarakat, utamanya di dapil saya, untuk mungkin bisa menyuarakan apa aspirasi mereka dan saya bisa berbuat untuk mereka di sana. Jadi itu awalnya salah satu alasannya. Boleh tahu di dapil mana Ibu? Dapil saya itu dapil 3, itu Poasia Abeli Nambo. Oh, Poasia Abeli Nambo. Iya, kita
Tahu, menarik ya pemirsa. Jadi awalnya ibu hanya karena mungkin merasa, oh iya ini juga informasi, atau mungkin ada yang sudah tahu bahwa Bu Irma ini kan salah seorang juga pengusaha kuliner ya, yang Iya. mempunyai salah satu rumah makan terkenal. Nah di Kota Kendari saya rasa kalian pasti sudah tahu itu di mana. Jadi memang berawal dari situ, berasa bahwa memang perlu ya, Iya. perlu bidang politik inilah untuk istilahnya bagaimana agar ya namanya para pengusaha UMKM Iya. kan butuh ya Bu. Nah tapi ternyata seiring berjalannya waktu pemirsa, Ibu Irma memiliki kejutan ya, ada kejutan-kejutan lain yang Iya. ternyata ini malah menggelitik dan akhirnya menguatkan hati beliau untuk maju ini sebagai betul-betul perwakilan rakyat. Jadi tidak ada lagi kepentingan A, B, C ya, Betul. enggak ya Bu ya. Iya. Saya tambah penasaran pada saat itu sebegitu terketuknya hati ibu sampai akhirnya melihat mungkin kondisi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan ya ibu sebagai perwakilan rakyat nanti. Apa hal pertama yang akhirnya ibu, aduh ini kayaknya sangat, saya harus terjun di DPRD. Ini gimana Bu? Oh, jadi saat saya terjun ke masyarakat itu bahwa saya harus misalnya kembali, kenapa saya harus mewakili? Karena perbedaan itu saya kan rasakan, saya kan orang tua saya petani, walaupun itu kan petani tambak. Iya. Kehidupan sebagai orang petani dulu itu dengan sekarang berbeda. Siap. Mungkin sekarang perkembangan kota dan dulu pertanian Iya. sekarang berkembang. Benar. Sedangkan kan sekarang lapangan pekerjaan di Kota Kendari itu agak sulit. Jadi kita kalau zaman-zaman saya dulu Situasinya situasi beda deh. beda. Apa yang kita butuhkan ada di alam. Siap. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga dulu itu menyiapkan di rumah itu cuma beras tok. Iya. Tiba-tiba kita harus menyiapkan yang lain lagi kan. Betul. Sedangkan sekarang semuanya. Ya, jadi inilah yang memang perlu Iya. masyarakat terbukti ya bahwa situasi yang sudah berubah, Iya. terus juga kondisi masyarakat yang dulu dan sekarang pasti berbeda. Saya makanya Bu menarik sekali merasa bahwa janganlah, terkadang kan biasa ada orang menyamakan, kita juga dulu seperti itu mungkin profesinya petani dan lain-lain toh juga bisa hidup, bisa survive, ya jangan samakan Nggak sekarang sama, ya beda, gitu. Nih iya. situasinya sudah Sudah tidak seperti dulu lagi, apalagi ini notabene di Kota Kendari Betul. yang memang tidak ada untuk Sekarang sektor pertanian. berkembang menjadi kota, sedangkan Betul. orang-orangnya mungkin masih orang-orang yang sama, yang mungkin turun-temurun. Iya. Jadi alasan itulah yang akhirnya membuat Ibu Irma, saya tadi juga sempat ngobrol kan di awal pemirsa bahwa menggerakkan hati seorang Ibu Irma sampai akhirnya betul-betul survive untuk mau di bidang politik. Nah lantas pada saat itu atau sebelumnya saya mau tahu dulu, apakah di keluarga ada basic yang di politik juga, mungkin paman kah atau keluarga lain mungkin? Pada dasarnya kalau basic keluarga saya, kalau sebenarnya kami keluarga pedagang dan pedagang dan orang tua saya datang ke Kota Kendari ini merantau sebenarnya dagang. Siap. Nah, ternyata bapak saya kurang sehat, jadi dia mengalihkan menjadi petani tambak. Jadi dia dulu yang mengelola tambak-tambak yang di sini. Oh, Gitu. Jadi itu siap. enggak punya basic sama sekali kami dari politik. Berarti ini Cuma Ibu perdana ya? Perdana. Oke, siap. Tapi teman-teman politik saja yang Oh banyak. iya. Nah ini mungkin ya makanya kalau kita juga biasa hidup itu banyak teman, banyak rezeki, kayaknya ini iya, Bu ya. betul. Kayak ungkapan seperti ini kali. Karena akhirnya Ibu mungkin banyak relasi, banyak teman juga yang teman-teman di dunia politik, sampai akhirnya ketika terjun di dunia politik pun juga alhamdulillah bisa segera beradaptasi, dan buktinya sampai sekarang ini bisa duduk di sini mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi pada saat waktu mengungkapkan mungkin di keluarga Bu bahwa saya insya Allah ada niat baik nih mau maju di dunia politik, bagaimana respon keluarga pada saat itu? Jadi sebenarnya waktu masuk itu saya bukan bilang saya yang niat. Jadi awalnya karena suami saya sebenarnya orang yang mendorong. Iya. Jadi suami saya itu orangnya senang berpolitik kan. Tapi dia tidak pernah masuk, maksudnya ya cuma senang saja, aja gitu. senang aja. Jadi dia menganjurkan kalau mau ada, maksudnya yang kamu pengen kayaknya lebih baik masuknya di politik. Jadi awalnya itu saya menolak.
Awalnya saya menolak. Jadi saya pernah Suaminya Bu ya, yang lebih semangat kali. suami saya itu Oh iya iya iya. Oke. bukan pemilihan yang kemarin nih, Oh, iya. masih periode yang Sebelumnya lagi? Oh. Mungkin yang kalau sekarang kan baru setahun yang lalu, Iya. yang 5 tahun yang lalunya lagi begitu pernah siap, suami. siap. Sudah pernah ada Sudah pernah, ungkapan-ungkapan cuma gitu. saya menolak karena saya pikir basic saya bukan politik. Iya. Saya maksudnya ya pengennya urusin bisnis saja dan keluarga. Betul. Awalnya berjalannya waktu ternyata masuk di akal juga. Perlu juga perlu ya, juga ya. gitu. Jadi Oke. itu sebenarnya sih dorongan dari Dorongan suami. dari suami. Jadi tapi kalau bicara tentang dukungan, alhamdulillah keluarga mendukung. Dan Iya. akhirnya sampai sekarang, tapi terpikir enggak Bu, maksudnya ini kan baru ikut ajang pemilu ini di tahun 2024 kemarin Iya. kan, alhamdulillahnya juga kan langsung lolos ya, tapi sempat terpikir tidak pada saat itu, kayaknya saya ini kalau ya namanya juga itu kan terkadang kita enggak bisa tahu Bu, ini bisa rezekinya kah atau tidak begitu kan, ada terpikir tidak sudah, saya pasti lolos nih di pemilu tahun lalu? Tidak. Tidak ya Bu ya? Jadi waktu saya mencalonkan diri, sebenarnya saya banyak ikhlas. Oh, Jadi gitu. saya menyerahkan takdir. Saya percaya bahwa niat baik saya, kalau Allah meridhoi maka saya ditakdirkan untuk lolos. Itu awalnya saya bilang bahwa saya ada keinginan saya, bahwa saya sungguh-sungguh Iya. bahwa ini untuk benar-benar mewakili rakyat. Kalau Allah meridhoi maka saya akan terpilih. Kalau tidak berarti bukan tempat saya. Iya. Itu awalnya. Tidak pernah saya terpikir bahwa saya akan lolos, Iya, tidak. iya. Atau Tidak ada juga terlalu ambisi, optimis, terlalu iya. ambisi. Tapi namanya berusaha. Tapi saya tidak terlalu memaksakan diri ataupun apa ya kalau istilahnya, Maksudnya apa ya Bu? menjadi beban. Iya, Tidak jadi beban sama sekali. benar. Saya cuma menjalankannya saja. Siap. Nah inilah terbukti pemirsa karena perasaan yang memang betul-betul tulus, ikhlas, hingga akhirnya Ibu Irma sendiri dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di kursi parlemen fraksi Nasdem Nasdem, ya. pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang juga menjadi wakil ketua 2 DPRD Kota Kendari. Ya walaupun tadi ya kalau saya sebutkan nama Ibu sendiri memang tidak ada basic pendidikan politik, benar sekali. Bahkan katanya Ibu juga sudah sempat waktu itu mengikuti ujian untuk notaris ya Bu ya? Wah, ini sebenarnya Ibu calon-calon notaris nih. Tapi itulah yang membuktikan bahwa tidak selamanya basic pendidikan itu akan menunjang juga apa yang menjadi pekerjaan kita di masa depan. Karena lagi-lagi kita hanya mengikut apa yang menjadi takdir dari Tuhan. Oke. Nah baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu karena kita ingin banyak lagi mendengar sosok dari seorang Ibu Irma yang juga sebagai ibu, sebagai istri dan juga sebagai anggota dewan. Seperti apa sih tantangan serta mungkin juga cerita-cerita menarik lainnya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang kalau kalian berpikir bahwa wah Ibu Irma sih enak ya karena mungkin sebelumnya sebagai seorang pengusaha, terus juga mungkin punya dukungan dari suami dan keluarga, akhirnya bisa lolos. Tapi saya yakin Ibu Irma pasti banyak melewati proses dan tahap-tahap yang tentu pasti kita tidak tahu bagaimana lika-likunya. Karena lagi-lagi saya yakin ini semua tidak ada yang instan kan Bu ya. Semua butuh perjuangan, butuh keringat, butuh air mata juga pasti. Sampai akhirnya bisa duduk di kursi DPR ini. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara masalah dukungan keluarga, terus juga masalah bagaimana ibu akhirnya memantapkan hati, tapi saya yakin sebenarnya ada proses yang mungkin juga masyarakat tidak tahu atau pemirsa, tahap-tahap yang bagaimana tantangan yang ibu sudah lalui selama ini. Waktu pada saat sudah mau mencalonkan pada saat itu, apakah ada juga Bu beberapa pihak yang mungkin merasa aduh
kayaknya nggak usah deh Bu, kayak gitu kan nanti kan kita tahu politik seperti apa Iya. gitu. Jangan sampai nanti sudah padahal ini Ibu sudah bagus-bagus nih di bisnis nih, nanti terpengaruh atau gimana. Ini bagaimana Bu? Sempat tidak ada cuit-cuitan seperti itu? Ada. Jadi Gimana? cuit-cuitan kayak begitu tuh bukan dari keluarga. Kebanyakan sih dari teman-teman yang Teman-teman mungkin ya. sudah tahu Ya. politik, paham. Jadi saya itu mereka minta maksudnya nggak usah masuk politik karena masuk politik itu katanya akan menerjukan diri sama dengan menjerumuskan diri. Kalau bisnis itu kan tidak ada yang periksa. Iya, Kalau benar. kita jadi masuk di politik atau maksudnya menjadi kan oleh kata bahwa pasti kalau menjadi anggota dewan itu selalu dalam pengawasan. Jadi ada kata-kata bahwa nanti apa yang kau peroleh itu yang mestinya tidak diperiksa akan diperiksa juga. Tapi saya kan biasanya ini maksud saya bahwa ya diperiksa, tapi kan akan ditahu dari mana sumbernya. Betul. Saya ini pengumpul uang kecil ya, jadi istilahnya semuanya kan lewat bank. Saya pikir mau periksa saya yang mana karena saya tidak pernah menyimpan di tempat lain. Betul, Jadi sumber-sumber yang apa yang saya peroleh apa semua itu pasti akan kelihatan. Jadi saya rasa terlalu jelas antara merah dan putihnya, atau benang merah dan putihnya. Jadi saya rasa itu bukan suatu suatu masalah. masalah. Tapi juga sampai sejauh ini akhirnya pasti Ibu merasakan ya ada perbedaan lah di beda dunia bisnis sama dunia politik. Apa sebenarnya ini bisa seiring sejalan sih sebenarnya? Sebenarnya iya. Jadi mungkin kalau kita bicara diri kita sebagai pebisnis, kadang-kadang itu kita masih banyak halangan-halangan. Jadi sebenarnya anggota DPR itu berbisnis juga bagus juga ya. Iya ya. Nah, jadi istilahnya ada bukan maksudnya kita maksud saya berbeda, bukan maksudnya diberikan ada sesuatu yang lebih mudah, tidak begitu. Tapi maksud saya orang itu berhadapan dengan pebisnis yang sekalian juga anggota DPR, kayaknya ada kayak kita merasa bahwa mereka tidak ada niat seperti Apa yang berani orang-orang ya pikirkan. enggak mungkin ya. Betul, gitu. Jadi kita enggak dulu kan maksudnya mungkin kita gampang dibohongin, gampang ditipu-tipu, kan Tapi ya kan itu kalau kan orang bisnis bisnis, ya sudah tahu iya. lah. Jadi istilahnya orang semua bisa kita nilai dari ini. Iya. Ya saya justru tertarik Bu. Sebenarnya kalau Ibu sendiri kan memang bisnis di bidang kuliner ya. Wah, sebenarnya bisnis saya bukan Banyak cuma ya? kuliner Oh, ya. gitu. Apa Kalau lagi, bisnis Bu, kalau kuliner boleh itu mungkin Baru-baru bisnis saja. saya secara pribadi. Ada beberapa bisnis saya yang join. Join juga. Iya. Jadi bidang apa Bu? Fashion mungkin Eh, atau kita kecantikan, kecantikan salon di ya? depan, saya join sama Ibu teman. juga, Iya. benar kecantikan juga. Jadi ya ada laundry. Oh siap. Jadi memang berarti jiwa bisnisnya ya yang lebih mendarah daging ya Bu? Ya Karena mungkin karena dari awal kan memang Iya. bisnis kan. Oke. Terus sampai akhirnya ini bisa bisnis kuliner, ada rumah makan yang kita tahu yang juga mungkin biasa dikunjungi ya sama pendatang-pendatang. Nah, itu kenapa, Bu? Karena hobinya senang dengan suasana atau senang dengan rasa-rasa yang baru gitu, atau mungkin karena dengan senang traveling, atau ada alasan, Bu? Akhirnya memilih salah satu bisnisnya Ibu, selain tadi kecantikan, laundry, ada juga rumah makan. Ini gimana? kalau bisnis sebenarnya saya itu terinspirasi selalu itu dari kalau bepergian traveling. Oh gitu, Ya, karena kalau sering traveling Bu ya. Wih. Jadi kalau misalnya saya pergi ke suatu daerah, kayaknya ini cocok di daerah saya. Saya selalu gitu. Oke. Oh, kalau saya bisniskan di Kendari kayaknya cocok. Jadi membandingkan daerah lain dengan daerah saya. Jadi saya cuma melihat peluang yang Oke. mungkin di daerah lain sudah jalankan, kita di sini belum ada. Lebih sering segitu. Oke, dan memang sebenarnya bisnis rumah makan ini itu sudah ada sebelum Ibu duduk di dewan Iya, kan? sebelum, Jadi dia tuh 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, bayangkan loh, tidak mudah loh itu bisa survive, apalagi kalau khusus kita tahu kan sekarang banyak Iya. usaha-usaha di bidang rumah makan yang baru, pendatang-pendatang baru, tapi Ibu bisa survive di 7 tahun itu kan
juga harus kita patut acungi jempol ya. Berarti manajemen dari Ibu sendiri yang bagaimana untuk terus mengawasi, mengontrol itu semua ya, sampai sekarang walaupun Ibu juga sudah punya tugas baru, itu akhirnya bagi waktunya gimana Bu? Nggak ribet kah? Sama sekali Oh, tidak. tidak ya? Ya, jadi sebenarnya membangun usaha itu kalau saya biasanya mungkin kalau beberapa teman biasanya berpendapat tentang saya bahwa Iya. saya ini kadangkala hitung-hitungannya mungkin kurang. Jadi sebenarnya usaha itu dibangun, saya itu cuma membuat saya kena. Kalau biasanya saya berpikir begini, orang lain bikin maksudnya menguntungkan, kenapa kenapa saya tidak? Oke. Jadi tujuan utamanya sebenarnya sih membuka lapangan kerja. Membuka lapangan Jadi kerja. awal-awalnya aja. Jadi saya tidak terlalu berpikir ini sangat menguntungkan atau apa. Saya berpikir ada untung, alhamdulillah. Yang penting ada usaha ya. Jadi biasanya sih kadang-kadang kalau usaha-usaha saya bangun itu nutup operasional dulu dong. Nah, biasanya begitu. Tapi yang misalnya saya lupa tadi pertanyaannya Mbak yang misalnya yang terakhir. Misalnya kalau umpamanya kuliner ini kan membagi waktunya. Membagi waktunya itu bagaimana? Jadi kalau misalnya membagi waktu itu yang inilah ada namanya ilmu manajemen. Jadi saya tidak semuanya saya kelola. Jadi sudah ada manajemen yang mengatur. Baik itu yang pribadi maupun yang join. Jadi saya mungkin cuma memeriksa misalnya cek CCTV, laporan tiap hari, ada WhatsApp group. Jadi masalah itu kayaknya sudah lebih gampang lah Bu lebih ya gampang untuk mengontrol gitu. Nah selain juga membagi waktu di usaha, di dunia parlemen, terus juga bagi waktu sama keluarga nih. Ibu kan memiliki 3 orang anak ya, yang rupanya sekarang juga semua sudah lagi menempuh jenjang pendidikan. Bagi waktunya gimana? Apalagi katanya 2 anaknya ini di luar kota ya Bu ya, tinggal karena pendidikannya di luar Sulawesi Tenggara. Ibu untuk tetap terus menjalankan peran sebagai seorang ibu juga bagaimana sih? Jadi semuanya dikontrol by phone. Jadi sebenarnya saya membuat jadwal saat-saat saya harus mengunjungi anak saya memang selalu. Misalnya saya usahakan kalau datang menengok itu sebulan sekali. Tapi kalau telepon hampir setiap hari. Nah, anak saya sekarang yang ketiga karena dia itu belum bisa pakai telepon, tapi kan dia sekolahnya full day. Pagi tetap ada saya. Saat dia balik ke rumah saya sudah juga ada di rumah. Jadi tidak terlalu tidak begitu berpengaruh ya Bu ya. Kemajuan teknologi. Iya sih. Berarti intinya kemajuan teknologi ini juga yang menjadi keuntungan sebenarnya. Cuma memang ada sisi negatifnya juga. Betul. Kenapa kayaknya orang tua itu butuh pendampingan juga ya untuk anak-anak. Tapi pasti ada sesuatu hal yang mungkin saya ya ataupun juga anak-anaknya Ibu Irma pasti ada merasa wah saya bangga deh gitu punya ibu ya seorang mungkin duduk di parlemen juga seorang pengusaha. Pernah tidak ada ungkapan-ungkapan mereka seperti itu Bu yang disampaikan ke Ibu? Mungkin kalau seperti mungkin anak-anak saya mungkin kalau misalnya bilang mengungkapkan karena atau merasa bangga nggak ada. Mereka sebenarnya lebih banyak takutnya. Oh gitu. Mama ada di sini, nanti ada maksudnya mereka jadi mereka lebih banyak sebenarnya khawatirnya. Jadi biasanya saya bilang santai aja Mama, baik-baik saja. Jadi sebenarnya anak-anak saya mungkin lebih banyak khawatir. Kalau misalnya bangga mungkin itu untuk di dalam hatinya saya mungkin ya. Saya nggak tahu. Karena kan biasa anak-anak gengsi juga Bu. Gengsi ya. Tapi terlepas dari itu semua ini kan membuktikan bahwa Ibu betul-betul memang bagaimana mengatur semuanya, semua hal ini sehingga akhirnya ya berjalan beriringan sesuai keinginan. Nah kita juga mengetahui bahwa di samping segala kesibukan Ibu lagi-lagi tugas utama Ibu di Dewan kan bagaimana mendengar aspirasi masyarakat ya. Apa yang paling menjadi biasa keluhan atau mungkin ini aspirasi yang terus-terus disampaikan oleh masyarakat ketika sedang reses atau mungkin kunjungan ke mereka itu bagaimana Bu? Begini, kalau saya biasanya reses atau kunjungan-kunjungan, mereka itu lebih banyak keluhannya masalah fisik. Jadi masalah
drainase, masalah sumur, bor, jalan yang rusak. Jadi semuanya lebih sering fisik. Sedangkan saya, program saya sebenarnya yang saya pingin ke masyarakat itu sebenarnya UMKM. Tapi begini lagi, kembali ke masyarakat. Biasanya sih walaupun program itu saya pengen, tapi kalau di masyarakat mungkin mereka belum bisa terima, itu juga saya agak kesulitan. Padahalnya saya ingin sekali ada di masyarakat itu beberapa sentra-sentra produksi atau apa yang mungkin bisa menjadi pendapatan mereka sehari-hari. Jadi saya harap sih jangan berharap sama suaminya saja atau mungkin kepada penghasilan yang ada ya, pada saat itu jangan berharap, tapi bagaimana mereka mengembangkan gitu potensi-potensi yang mereka punya. Iya betul, gitu kan, karena kan kebanyakan masyarakat itu kan yang kalau misalnya apalagi ibu-ibu rumah tangga, ya pulangnya sebagai ibu rumah tangga saja. Jadi sebenarnya sih saya lebih banyak ke arah ibu rumah tangganya sih sebenarnya, pinginnya pemberdayaannya perempuan. Kalaupun juga ada mungkin bapak-bapak juga sih selama mereka mengajukan sesuatu, tapi saya belum pernah dapat mereka ada inisiatif yang muncul, misalnya mau bikin apa. Nah, kalaupun juga ada, karena kan dapil saya itu kan kebanyakan nelayan. Pengalaman dari anggota-anggota dewan yang lain bahwa seperti bantuan kapal atau apa itu katanya kebanyakan dijual, tapi saya kan belum pernah, maksudnya program itu belum pernah saya laksanakan. Jadi saya juga belum tahu. Saya cuma mendapat informasi saja. Itu pun juga dari lurah. Biasanya lurah setempat juga sih info-info itu. Iya sih Bu, berarti memang perlunya pendekatan ke SDM-nya dulu kali Bu ya. Jangan sampai juga Ibu dan ataupun anggota dewan yang lain ini sudah bagaimana menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat itu tidak hanya berupa ketika dikasih bantuan selesai tidak, tapi kepanjangan atau kelanjutan usaha dari program-program itu yang kita inginkan. Karena masa kita ingin sejahteranya hanya pada saat itu saja kan tidak kan Bu ya. Kita ingin seterusnya kan. Benar. Jadi semoga juga mungkin masyarakat akhirnya paham bahwa tidak selamanya itu yang dikatakan teman-teman atau Bapak Ibu di DPR ini membantu dalam bentuk materi saja, tapi bagaimana membantu agar para masyarakat ini bisa berpenghasilan untuk terus-menerus berkepanjangan, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan bahwa masyarakat di daerah ini mungkin masih belum sejahtera gitu, seperti itu. Jadi lebih bijaklah mungkin masyarakat, karena saya rasa program-program dari Ibu Irma ataupun juga Bapak Ibu Dewan yang lain pasti sudah sangat semua sudah terinci dan terencana gitu. Betul. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan lanjut setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Jadi buat pemirsa Sultra TV ya, bahwa melalui program Dewan Menyapa ini saya ingin betul-betul mengajak kalian semua bahwa Ibu Irma ataupun Ibu Bapak anggota Dewan yang lain itu pasti sudah memiliki program, pasti sudah terus berencana agar bagaimana tujuan utamanya mereka di DPR ini bisa tersalurkan dengan baik. Nah, tinggal bagaimana masyarakatnya juga ini menerimanya nih, penerimanya seperti apa begitu. Siap atau tidak. Iya, gitu kan, siap atau tidak. Jangan sampai malah akhirnya masyarakat yang tidak siap dan program-program yang sudah disusun dengan baik ini malah akhirnya mental begitu saja. Nah, lantas kalau tadi dikatakan kan Bu, biasanya paling banyak itu fisik ya yang diminta oleh masyarakat. Pendekatan yang Ibu akhirnya lakukan ke mereka agar, aduh Pak, Ibu mungkin ini seperti apa penjelasan atau pendekatan yang dilakukan hingga akhirnya mereka mengerti bahwa tidak selamanya bantuan-bantuan itu hanya persoalan fisik saja gitu. Silakan Bu. Oh, jadi biasanya kan itu selalu saat kunjungan reses atau kunjungan biasa kan. Saya juga kadang-kala mendampingi reses, misalnya anggota DPR RI atau apa. Jadi saat mereka meminta kan kami juga
menampung aspirasinya itu saya bilang, nanti kalau saya datang lagi Ibu atau Bapak, saya sih harapnya kalian sudah punya keinginan yang bisa bilang mau bikin usaha apa supaya kita bisa jadikan sebagai program. Jadi sebenarnya sih saya lebih banyak ke ini komunikasi ya, istilahnya penyampaian untuk menganjurkan. Apalagi mungkin kalau di dapilnya Ibu sendiri kan biasanya yang dominan mungkin para ibu-ibu rumah tangga ya, yang profesinya ibu-ibu rumah tangga. Nah, jadi tentu memang kayaknya kalau pendekatan sesama ibu-ibu sih agak tidak sulit ya Bu ya. Biasanya yang jadi masalah itu saat saya penyampaian mereka semangat, tapi kan saya biasanya nomor HP saya mereka pegang atau apa. Tapi saya bilang, Ibu kalau sudah ada aspirasinya, Ibu mau bikin kelompok apa semua, nanti tinggal hubungi saya, kita bisa tindak lanjuti. Tapi selama ini belum ada. Ya, mungkin itulah seharusnya semoga, atau siapa tahu mungkin di antara ibu-ibu itu ada yang lebih paham ya, seandainya ada yang mengkoordinir mereka ya Bu. Ini kan tidak langsung bahwa bisa akhirnya ya, karena kita paham lah mungkin ada perasaan sungkan atau segan kali, sehingga akhirnya mereka mungkin tidak menindaklanjuti itu, padahal Ibu menunggu loh ini. Jadi saya biasanya komunikasinya sama dinas-dinas yang terkait, misalnya saya minta sama dinas misalnya pertanian atau perikanan, dan dinas koperasi mungkin enggak Bu ya? Ternakan juga, koperasi juga, misalnya saya minta barangkali ada gitu kan, misalnya masyarakat mungkin tidak paham, minta tolong mereka supaya dikoordinasi. Jadi nanti kita masuk ke sini kita bisa bantu dalam bentuk program. Benar. Jadi berarti mungkin tantangannya di sini kali Bu ya. Mungkin dari tingkat kooperatif masyarakat yang masih belum begitu maksimal. Ya tapi karena apakah ini mungkin karena baru 1 tahun pertama mungkin Bu? Barangkali masih jauh ya. Siapa tahu mungkin tahun depan udah lebih semangat nih. Siapa tahu ada reses-reses selanjutnya, akhirnya masyarakat jauh lebih paham bahwa ternyata yang Ibu butuhkan adalah sikap kooperatif dari masyarakat itu sendiri. Karena sekarang permintaannya cuma itu saja. Iya sih Bu, benar ya. Masalah air, jalan, drainase, dan itu dengan kan rumah barang-barang ibadah. yang sekali habis gitu ya Bu ya. Dengan rumah ibadah. Oh, rumah ibadah, oke. Sementara yang Ibu inginkan juga bagaimana mungkin masyarakat memikirkan, oh saya bisa, ada program yang bisa menjadi penghasilan tetap di wilayah-wilayah tersebut. Nah itu, apalagi memang di wilayah-wilayah yang dimaksud mungkin masih butuh ya Bu ya, butuh semacam program ekstra agar pendapatan di daerah itu bisa untuk terus meningkat lagi. Betul. Ada kesejahteraan, karena kan beberapa wilayah kan secara pribadi mungkin saya tidak tahu apa potensi-potensi daerah-daerah itu. Jadi saya mungkin masyarakat bisa tahulah bahwa potensi daerah saya ini jadi yang mesti dikembangkan gitu. Jadi sih kami menunggu aspirasi dari masyarakat untuk menyampaikan. Lagi-lagi bahwa ini tidak bisa terselesaikan dengan baik, tidak bisa terwujud dengan baik jika tidak ada juga sinergitas yang dibangun dengan beberapa pihak. Nah tentu juga Ibu Irma sendiri selaku Wakil Ketua 2 butuh nih stakeholder ya, pemerintah terutama mungkin untuk sama-sama bersinergi. Sampai sejauh ini bagaimana sih Bu bentuk sinergi dengan pemerintah, stakeholder terkait dengan adanya banyaknya aspirasi yang sudah masuk di Ibu, ini gimana? Kalau misalnya aspirasi tetap ada, karena kan istilahnya kami cuma penerima aspirasi dari masyarakat. Tentu pelaksana program-program itu tetap ke pemerintah. Jadi kita tetap mendorongnya ke pemerintah yang pelaksana mereka. Kami cuma mendorong saja, dan mungkin tinggal pengawasan juga salah satunya. Tapi komunikasi kepada pemerintah, kepada stakeholder selalu jalan ya Bu? Alhamdulillah jalan. Dinas-dinas terkait. Dinas-dinas terkait mereka sangat bagus. Jadi kami untuk koordinasi lancar sekali. Jadi aman. Lebih aman, lebih mudah juga Bu ya. Mungkin kendala-kendala kalau di pemerintah kan misalnya enggak semua
permintaan masyarakat Bisa kita terpenuhi. terpenuhi karena memang karena kita kan ada keterbatasan anggaran. Benar. Mungkin pemerintah juga ingin berbuat baik dan banyak untuk masyarakat, tetapi karena keterbatasan anggaran itu juga mungkin menjadi salah satu Kendala kendalanya. juga, Iya. betul. Ya, apalagi karena kita sudah masuk di efisiensi saat Apalagi ini, ya, efisiensi, bukan? ya, betul. Jadi, tapi tinggal bagaimana sebenarnya mungkin masyarakat juga paham bahwa pemerintah ini sudah berupaya loh, Iya. sudah sangat berupaya, DPR juga sudah jalan. Nah, tapi karena adanya keterbatasan itu, nah tinggal bagaimana mungkin dimaksimalkan Betul saja gitu ya Bu sekali. ya, dengan adanya keterbatasan yang dimaksud. Nah, dari sekian banyak kinerja-kinerja maksudnya yang Ibu lakukan baik di bidang bisnis, di dewan dan juga di rumah sebagai seorang orang tua, ini kan tentu ada banyak apa ya, momen-momen atau di mana Ibu merasa bahwa kita hebat lah Bu ya, hebat sebagai perempuan yang notabene-nya tidak pernah terfikir untuk Ibu bisa duduk di sini tapi akhirnya bisa menjadi perwakilan rakyat. Kira-kira apa yang mungkin ingin disampaikan kepada keluarga, kepada juga anak mungkin Bu melalui program ini, bahwa sudah sampai sejauh ini terus memberikan support dukungan ke Ibu. Apa yang ingin kira-kira disampaikan? Silakan Bu. Boleh dari sini Bu ya. Kalau bilang saya belum merasa hebat atau ada kebanggaan secara pribadi, mungkin saya belum ada di Belum ya? taraf itu. Oke. Saya masih merasa bahwa saya duduk di sini, saya masih punya utang kepada masyarakat. Jabatan ini adalah tanggung jawab dan saya rasa apa yang mungkin masyarakat saya dan apa sebenarnya yang saya inginkan belum terrealisasi. Jadi kalau bicara tentang apa ya sebenarnya kebanggaan, sebenarnya saya cuma membangun diri saya bahwa saya bisa berbuat. Saya berharap ke depannya saya tidak mengecewakan baik itu masyarakat dan utamanya keluarga saya. Jadi sebenarnya saya ingin besok-besok saya bisa menjadi contoh anak-anak saya bahwa berbuat saja, berbuat dan niatkan bahwa perbuatan itu bermanfaat. Jadi misalnya ada kata-kata yang selalu saya ulang-ulang. Kalau niatnya baik, perbuatannya baik, pasti hasilnya baik. Jadi diawali niat, dilaksanakan juga, pasti Allah akan ridhoi. Iya. Berarti benar ya Bu, katanya kalau segala sesuatunya itu katanya tergantung niatnya ya. Ya. Jadi ya betul. Tapi saya ada juga maksudnya begini, kalau kita niatkan jangan niatkan di mulut, di hati tidak, tanamkan di hati. Jadi misalnya ya saya ini kadang-kadang malu juga kan maksudnya takut. Mungkin saya kebanyakan sih sebenarnya di dalam posisi ini ada rasa takut. Takut tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan. Mungkin kalau misalnya seperti yang disampaikan bahwa aspirasi ya siapapun juga bisa. Yang menjadi anggota DPR semua kan mereka pasti ingin berbuat. Tapi apa yang kita lakukan itu mungkin saya ingin dia meninggalkan kesan. Saya kan sekarang saat ini saya tidak tahu apakah 5 tahun ke depan lagi saya akan dipilih. Dipercaya betul. Ya atau saya dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili. Setidaknya saya sudah menghasilkan sesuatu yang bisa mereka nikmati. Tujuannya sih itu. Tapi kan saya ini cuma penerima aspirasi, pelaksananya tetap pemerintah Kota Kendari. Intinya adalah yang kalau saya tangkap ya pemirsa bahwa Ibu ingin berbuat aja dulu deh, berbuat gitu aja ya. dulu. Masalah nanti seperti apakah hasilnya ya toh juga yang penting sudah usaha Bu ya. Yang penting ada usahanya dulu. Tidak juga bilang begitu ada usaha. Sebenarnya saya pengen sebenarnya punya sesuatu yang maksudnya usaha itu lebih dilihat dan itu bukan saat itu saja. Maksudnya saya pengen ada sesuatu yang saya bikin atau saya berikan atau saya enggak mungkin saya berikan karena bukan kan tetap deh. Bahwa itu akan
membekas dan itu dia tidak akan pernah hilang. Betul, betul. Itu sih sebenarnya. Jadi karena mungkin saya basicnya pengusaha, kan bisnis itu bukan berarti kita untungnya besar. Iya. Bisnis itu adalah dia memberi kehidupan secara terus-menerus. Oke. Tujuannya itu sih sebenarnya. Dan Ya, ini sama seperti tujuan ini gitulah. juga yang ingin Ibu. Sebenarnya pengen. Jadi kadang-kala saya masih ada di taraf yang kayaknya saya membuat saya menjadi gelisah. Maksudnya di mana ya? Maksudnya mungkin masyarakat bisalah menjadi aspirasi saya. Karena saya bilang di mana ya saya mesti ini. Jadi ada rasa pengen berbuat, tapi keinginan itu ada sih beberapa sih hambatannya. Mungkin dari tahu sendirilah kan, misalnya tadi bilang efisiensi. Iya, banyak hal ternyata di lain. masyarakat juga tidak ada. Betul, tidak ada Jadi, kooperatif juga. iya. Tapi ini tidak akan menurunkan semangat Ibu Oh ya? tidak, ya? kalau semangat tidak. Yang penting karena Ibu sudah istilahnya berani dengan konsekuensi, sudah duduk di DPR ya sudah harus siap dengan segala situasi apapun itu. Betul. Nah, terakhir mungkin kira-kira kalau untuk ke masyarakat sendiri apa yang ingin Ibu sampaikan melalui program ini? Silakan Bu. Kepada masyarakat Kota Kendari, di dalam acara ini yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengharapkan masyarakat Kota Kendari mendukung program-program pemerintah kota. Jadi termasuk apa yang sudah dicanangkan. Jadi misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu kan termasuk. Jadi membangun Kota Kendari bukan tugas DPRD atau pemerintah kota saja. Itu adalah tugas kita sama-sama. Jadi cintai kota kita bangun sama-sama. Oke, mari membangun bersama Kota Iya. Kendari, tentu dengan program-program strategis baik dari DPR, dari yang menuangkan aspirasi masyarakat, ataupun juga dari pemerintah Kota Kendari. Dan kita sebagai masyarakat juga harusnya lebih kooperatif lah dalam betul. membantu pihak DPR, pihak pemerintah agar apa yang menjadi harapan kita semua, kesejahteraan yang kita inginkan ini bisa terrealisasi terwujud, dan terwujud. Luar biasa Ibu perbincangan kita hari ini, saya rasa sangat luar biasa dan semoga ini tidak berhenti ya sampai di sini, nanti akan ketemu dengan edisi-edisi selanjutnya, karena satu hal yang saya pelajari dari Ibu bahwa jangan pernah merasa cepat puas dengan apa yang kita miliki. Betul. Jangan pernah bangga karena ini semua hanya titipan dan Benar. ini semua hanya semacam ya karena mungkin juga kita beruntung diberikan kepercayaan sama Allah, sama masyarakat, jadi kita harus manfaatkan dengan baik-baik. Kita harus torehkan sesuatu yang tidak hanya memberikan bekas diingatan tapi juga kesan yang mendalam. Terima kasih kembali Ibu Irmawati SESH MHMKN selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kendari. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan program Dewan Penyapa. Saksikan kami di episode-episode selanjutnya. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.